Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Apa kabar sahabat semua yang sholih dan sholihah semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat semua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya wudhu yang harus kita laksanakan dalam berwudu biar wudu kita sah, dan juga hal-hal yang membatalkan kepada wudu kita. Kalau kita udah punya wudu dan kita melaksanakan sholat misalnya gitu, kita batal wudu. Nah, saya udah jelaskan sebelumnya bahwa kita harus wudu dengan lebih baik lagi dan sempurnakan lagi wudunya biar wudu kita sah, seperti itu. Dan sekarang saya akan melanjutkan dengan pembahasan sholat, karena kalau kita udah merasa sempurna wudunya, ya udah benar gitu, wudunya udah memang dengan ilmunya seperti itu. Nah, kalau udah semuanya kita terlaksana wudunya, karena kita mau melaksanakan sholat misalnya. Nah, saya akan sekarang jelaskan tentang rukun sholat. Nah, sahabat semua rukun sholat itu ada 17 ya. Karena ya sahabat semua, kalau kita laksanakan sholat, kita inginnya kita itu sholatnya kita kan sah gitu ya. Semoga kalau udah sah kita juga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang udah dengan ilmunya seperti itu. Nah, maka kalau kita udah benar wudunya, nah maka saya juga sekarang mau melanjutkan ke pembahasan sholat. Nah, karena 17 itu karena kayak lebih banyak juga ya kalau dihitung 17 gitu, ringkas aja dulu lagi gitu ya, ringkas lagi ke jadi 3 ya pembahasan rukun sholat. Apa aja misalkan yang 17 itu jadi 3 diringkas. Yang pertama, rukun sholat itu ada rukun qalbi, yang kedua ada rukun qauli, yang ketiga ada rukun fi'li. Nah, rukun sholat itu ada 3, jadinya jadi 3 ya. Udah ternyata 17 kok jadi 3 gitu, biar paham aja gitu, biar lebih simpel lagi gitu. Nah, yang rukun qauli itu isinya ada berapa? Ada 1. Kalau rukun qalbi itu artinya itu kewajiban yang harus kita bersihkan dalam hati gitu ya, bukan diucapkan dan juga bukan pekerjaan kita, tapi itu harus kita bersihkan dalam hati. Itu yang termasuk rukun qauli. Kalau rukun yang kedua ya, rukun qauli itu yaitu kewajiban yang harus kita laksanakan dengan ucapan kita. Jadi harus diucapkan ya dengan lisan, bukan dikerjakan dengan anggota tubuh kita, tapi harus kita ucapkan. Nah, ada yang ketiga, ada rukun fi'li. Kalau rukun fi'li itu kewajiban harus kita kerjakan kalau kita sholat itu dengan gerak tubuh kita, gerak-gerik tubuh kita gitu ya, yang harus kita kerjakan. Itu rukun fi'li yang ketiga. Nah, jadi yang 17 itu diringkas lagi jadi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Yang pertama itu tadi apa? Rukun qalbi, rukun yang harus kita bersihkan dalam hati. Jadi seperti yang pertama ada apa isinya, yaitu ada 1 niat. Nah, niat itu harus kita bersihkan dalam hati, bukan dengan lisan. Itu niat. Jadi kapan waktunya niat? Yaitu kita mulai kita sholat, yaitu mulai sholat kita itu dengan ucapan takbiratul ihram. Di situ kita niat. Jadi bukan usolinya ya, bukan sekedar niat sholat ya, tapi niat dalam hatinya. Seperti apa? Dalam hati, niat saya sholat zuhur fardu karena Allah, niat saya sholat asar fardu karena Allah, niat saya sholat maghrib fardu karena Allah, niat saya sholat isya fardu karena Allah, niat saya sholat subuh fardu karena Allah. Nah, itu yang harus kita bersihkan dalam hati kita,
bukan yang usolinya. Kalau usoli itu apa? Itu untuk membantu kita biar kita hatinya nggak kemana-mana pas kita mulai sholat gitu ya, karena yang memang kewajibannya niat. Jadi waktunya itu gimana? Pas kita takbiratul ihram. Nah, pas kita Allahu Akbar. Nah, selagi kita membaca takbiratul ihram itu, selama itu sampai kita tangan ke bawah lagi itu harus kumpul 3 dalam sholat pas kita waktu kita takbiratul ihram. Jadi harus kumpul 3 pas waktu takbiratul ihram. Yang pertama niat, yang kedua menyebutkan fardu, dan ketiga menentukan sholat apanya gitu. Misalkan kalau zuhur, kalau asar, kalau maghrib, dan seterusnya. Nah, itu menentukan sholatnya. Jadi harus kumpul 3 ya pas kita takbiratul ihram. Niat, yang kedua kita menyebutkan fardu, yang ketiga menentukan sholat apanya gitu. Jadi harus kumpul pas takbiratul ihram. Niat saya sholat fardu zuhur, niat saya sholat fardu asar, Allahu Akbar bareng ya, jalan antara niat menyebutkan niat, terus kita menyebut niat menentukan sholat apa, dan menyebutkan fardu. Itu gak boleh ada yang tinggal dari takbiratul ihram. Jadi harus kumpul pas takbiratul ihram 3-3-nya seperti itu. Nah, itu niat ya. Itu yang pertama dalam rukun sholat itu, kewajiban harus kita laksanakan dalam sholat itu. Yang pertama niat harus kita bersihkan dalam hati. Usoli sebelumnya aja ya, sebelum kita mulai sholat, karena yang fardunya itu yang kita niatkan, bersihkan dalam hati kita itu niat sholat apa gitu. Nah, itu yang pertama, yaitu rukun qalbi, cuma ada 1 yaitu niat. Dan yang kedua adalah rukun qauli. Rukun qauli itu adalah kewajiban harus kita ucapkan gitu ya dalam sholat. Semuanya ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Ucapan Allahu Akbar. Nah, itu harus kita ucapkan ya, bukan dalam hati. Masih banyak ya orang-orang luar itu, saya juga di sekeliling rumah masih kayak belum pada susah banget gitu untuk mengucapkan gitu ya, untuk dalam sholat gitu. Bilang mengucapkan gitu. Jadi ucapan ini bukan berarti kita dalam hati, tapi minimal dalam arti ucapan itu minimal kedengaran dengan telinga kita sendiri gitu ya. Perdengarkanlah bacaan itu kepada diri kita sendiri gitu. Itu yang nama ucapan, jadi bukan dalam hati ya. Seperti itu. Nah, takbiratul ihram juga harus gitu, harus kita keluarkan keluarkan suaranya ya, bukan diam saja, bukan gini. Apa itu gitu ya? Sholat atau bukan sih gitu. Niat enggak sih sholatnya gitu ya, maksudnya kok diam terus gitu. Karena apa ya sahabat semua, pernah ya suatu kali saya tuh kayak ya sering gitu ya, maksudnya di masjid umum gitu, lagi keluar kayak ada yang udah lumayan tua gitu ya, maksudnya orang Yama gitu. Terus kayak dia tuh dari awal dia takbiratul ihram sampai terakhir kan dia berbarengan tuh sama saya sholatnya, kayak dari mulai itu kayak diem terus gitu, boro-boro si mulutnya itu gerak-gerik gitu ya. Ini mah diem terus dalam hati semua, kayaknya bacanya tuh kayak diem terus gitu. Maksudnya ya yuk perbaikilah gitu, apalagi udah tua juga gitu. Masa sih sholat masih hanya asal-asalan gitu ya, sayang juga gitu, sia-sia juga gitu. Marilah kita perbaiki ibadahnya dengan ilmunya gitu. Mumpung masih ada waktu, masih ada umur gitu ya. Tidak tahu kita kan aja sampai kapan, sedangkan aja itu sudah sudah menanti gitu ya. Nggak tahu itu juga udah kayak ngejar-ngejar kita sebenarnya gitu ya. Tapi kitanya kayak asal-asalan gitu, nggak mau lebih baik lagi gitu. Makanya saya tuh kayak suka, aduh saya belum mampu untuk menerima secara langsung, tapi makanya saya suka, ya Allah semoga Allah nggak menyimpan kesalahan, semoga Allah nggak sah dengan seperti itu gitu. Karena ada keterangan juga ya sahabat semua, idza tuharul bida wa saqatal alimu bahwa kasyaitonil akhros, di mana-mana jelas kesalahan gitu ya. Misalkan kan saya lihat kesalahan tuh kayak misalkan dalam sholat itu kayak diem seterusnya gitu ya, terus kayak kaki suka kelihatan, rambut kelihatan auratnya gitu. Itu kan harusnya saya ngasih tahu tuh ke orang itu gitu, misalkan ya
meskipun kita nggak tahu, tapi harus saling mengingatkan gitu ya. Tapi kadang saya belum berani gitu, tapi semoga Allah tidak menurunkan dosa kepada saya gitu. Saya tidak berdosa dengan itu, karena saya di sini sekarang saling mengingatkan gitu. Semoga Allah melebur dosa saya, karena saya di sini udah ngejelasin gitu, seperti itu ya. Jadi kalau ucapan ya minimal ya sahabat semua, kembali lagi gitu ya ke sebelumnya. Kalau rukun qauli itu adalah kewajiban harus kita ucapkan, jadi jangan diam saja gitu ya, jangan dalam hati, tapi kita harus ucapkan gitu, minimal seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya seperti itu. Takbiratul ihram, Allahu akbar gitu. Jadi minimal kalau kita udah terkumpul yang pardunya itu yang 3 tadi ya, baru kita ke bawah gitu ya, ke Allahu Akbar seperti itu. Nah itu ya sahabat semua yang disebut rukun qauli. Yang ke-1 adalah takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga adalah tasyahud akhir, yaitu tahiyat ya. Tahiyat harus dibaca juga, bukan dalam hati gitu. Kalau tahiyat sama gitu ya. Fatihah juga Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu harus mendengarkannya ke telinga kita sendiri gitu. Dan juga tahiyat sama gitu, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, nah seterusnya gitu. Itu harus mendengarkan kepada kita sendiri, itu tahiyat. Yang kedua, yang ke-1 adalah takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga bacaan tasyahud tahiyat, dan yang keempat adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu harus perdengarkan kepada kita juga, harus dengan ucapan, bukan di dalam hati juga ya, bukan gini, bukan seperti itu ya, tapi minimal ada ucapan yang harus keluar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu bacaan tahiyatnya. Dan yang kelima, yang termasuk rukun qauli yang harus kita, kewajiban harus kita kerjakan dengan ucapan dalam sholat, itu yang kelima salam ya, uluk salam, yang assalamualaikum warahmatullah. Nah yang pardunya yang satu aja ya, yang ke kanan, yang keduanya mah sunat, tapi kalau tanggung juga ya 1 kali gitu, dua-duanya aja sampai sempurna gitu, seperti itu. Dan sebelum kita lebih dari assalamualaikum, gak usah nengok dulu ya, mau kemana sih buru-buru gitu ya, sampai ini mah kayak assalamualaikum langsung pergi aja gitu ya. Nah jadi kita sebelum nengok ke kanan atau ke kiri itu, mimnya dalam lafaz assalamualaikum kita itu depan dulu ya, gak boleh langsung gini assalamualaikum, tapi gini dulu assalamualaikum warahmatullahi. Kalau udah mimnya di sini baru kita nengok ke kanan gitu, assalamualaikum baru nengok ke kiri, seperti itu. Nah itu rukun qauli ya sahabat semua, 5 yang termasuk kewajiban yang kita ucapkan dalam sholat. Nah sisanya berarti ada berapa sahabat semua? Tadi kan 1 rukun qauli, yang kedua adalah rukun qauli ada 5, jadi 5 sama 1 adalah 6, sisanya berarti 11 ya, 11 kan tambah 6 17, jadi 11 itu sisanya termasuk rukun fi'li, yaitu kewajiban harus kita kerjakan dengan anggota tubuh kita yang harus kita kerjakan, seperti kita berdiri, terus kita ruku, tumainah dalam ruku,
satu sujud, yang dalam sujud, terus kita duduk antara dua sujud, tumaninah antara dua sujud, terus kita juga duduk tasyahud akhir gitu, dan tumaninah dalam tasyahud akhir itu. Sisanya yang termasuk rukun fi'li, yaitu kewajiban harus kita kerjakan dengan anggota tubuh kita yang pakai sholat seperti itu. Nah, jadi ya sahabat semua, yuk kita saling mengingatkan, semoga kita ibadahnya lebih baik lagi, dan juga dengan ilmunya semoga Allah menerima ibadah kita, sehingga ibadahnya diterima oleh Allah dan gak sia-sia gitu. Semoga amal ibadah kita akan menjadi bekal untuk kita nanti di akhirat kelak, ya seperti itu. Jadi ayolah, ibadah sholat itu enggak selama yang kita bayangkan gitu ya. Maksudnya kok ini mah kayak bacaannya cepet banget, baca Fatihah cuman sholat itu cuma kayak 2 menit aja udah beres gitu, kayak baca Fatihahnya kurang begitu maksimal gitu ya, enggak makhrijnya enggak ada, tajwidnya enggak ada, panjang pendeknya enggak benar gitu ya. Sholat itu kayak bawaannya tuh kayak ingin cepet-cepet aja gitu ya. Tapi ayolah kita perbaiki, kita paksakan untuk lebih baik lagi kita sholatnya gitu, biar ibadahnya kita sah dan juga Allah menerima ibadah kita gitu. Jangan hanya mengikuti nafsu kita yang ingin segera melakukan hal yang lain gitu. Kalau udah datang waktunya sholat, ya kita sholatnya dengan benar gitu ya, cuma sebentar aja kok gitu ya. Jangan ini kayak udah gitu, kayak udah beres sholat, assalamualaikum langsung aja pergi ya. Minimal kita ada zikirlah sebentar, kita berdoa dulu gitu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah juga lebih sayang lagi kepada kita, seperti itu. Nah sahabat semua, itu aja dulu yang saya share untuk kali ini ya, tentang sholat. Mohon maaf sebelumnya, bukan saya sok menggurui kepada semuanya, sok menasehati atau menceramahi dan selain-lainnya gitu. Tapi ini mas hanya mengingatkan aja, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling mengingatkan dalam kebaikan untuk semua saudara-saudari saya juga yang seiman dan sekeyakinan. Semoga kita semua ibadahnya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya kalau ada perkataan yang kurang berkenan dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.